Memanasnya kondisi Rusia dan Ukraina beberapa waktu yang lalu hingga menimbulkan peperangan pada kedua belah pihak, akhirnya mengingatkan kita kembali pada Perang Dunia yang melanda 1 abad yang lalu. Tercatat, ada 2 perang dunia yang melanda bumi ini dengan begitu dahsyatnya, yakni Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada 1939 hingga 1945. Pengetahuan tentang penyebab Perang Dunia I sangat menarik untuk diketahui. Terlebih saat ini, dunia tengah dihadapkan pada situasi eskalasi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, channel Tim Story Dunia, untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari Perang Dunia yang merupakan salah satu peperangan paling destruktif dalam sejarah modern karena hampir 10 juta serdadu tewas dalam peperangan ini. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Faktor penyebab meletusnya Perang Dunia I sebenarnya masih menjadi perdebatan hingga kini. Namun, ada beberapa faktor yang dipercaya memicu kejadian yang memporak-porandakan dunia tersebut. Salah satunya dipicu oleh persaingan industri dan militer antara Jerman dengan Inggris. Lantas, negara-negara mana saja yang terlibat di World War I atau Perang Dunia Pertama ini? Menurut fakta sejarah, sejak tahun 1910 sampai 1914, Jerman menaikkan anggaran pertahanan sebesar 73%. Hal ini dilakukan Jerman karena pada saat itu ada ancaman kekuatan militer dari negara Eropa lain, terutama Inggris, yang saat itu berhasil menguasai 1/4 wilayah dunia, sehingga produksi persenjataan militer diprioritaskan. Dari sini dapat dilihat bahwa industri peralatan militer di wilayah Eropa menjadi hal yang paling utama dan menjadi perhatian tiap suatu negara. Tujuannya agar mereka bisa mempertahankan diri dari serangan-serangan yang dirasa sangat mungkin berpotensi terjadi. Telah disinggung sebelumnya bahwa Perang Dunia I disebabkan oleh industri militer yang marak digalakkan di negara-negara Eropa. Namun, dalam menghadapi peperangan yang bisa meletus kapan saja, persenjataan yang memadai tidaklah cukup. Ada satu poin yang juga menentukan menang kalahnya sebuah peperangan, yakni sebuah aliansi. Mereka yang merasa perlu teman ketika berhadapan dengan musuh akhirnya membangun kubu-kubu atau aliansi. Pembentukan aliansi ini tentu saja juga menjadi penyebab Perang Dunia I. Saat itu, ada 2 kubu yang saling berhadapan, yakni Triple Alliance atau Aliansi 3 yang biasa disebut Blok Sentral dan Triple Entente atau Entente 3 atau Blok Sekutu. Triple Alliance merupakan persekutuan antara Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia yang sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 1882. Sedangkan Triple Entente terdiri dari Kekaisaran Rusia, Republik Ketiga Prancis, serta Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia yang sudah terjalin sedari tahun 1894. Namun kemudian belakangan juga bergabung Italia setelah berpindah haluan. Kemudian diikuti Yunani, Portugal, Rumania, dan yang terakhir Amerika Serikat. Ketika 2 kubu tersebut dibentuk lagi pada perjalanan dekade kedua abad ke-20, Italia ternyata memilih menyeberang ke kubu Triple Entente. Posisi Italia di Triple Alliance kemudian digantikan oleh Kekaisaran Turki Utsmani dan kemudian juga bergabung Bulgaria. Perang Dunia I akhirnya benar-benar terjadi ketika putra mahkota Austria-Hungaria, Franz Ferdinand, beserta istrinya, Archduchess Sophie,
terbunuh di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Dalang dibalik peristiwa pembunuhan tersebut diduga dimotori oleh seorang Serbia, yakni pelaku penembaknya adalah mahasiswa muda nasionalis radikal bernama Gavrilo Princip yang berumur 19 tahun. Inggris yang berusaha mendamaikan melalui dialog ternyata kalah suara dari Jerman, sedangkan Austria-Hungaria tetap ingin berperang. Austria-Hungaria memutuskan untuk menghancurkan Serbia karena Serbia dinilai sering menimbulkan masalah di etnis Slavia. Jerman secara diam-diam memberi cek kosong, berjanji untuk mendukung secara militer apapun keputusan Austria-Hungaria. Kemudian, keduanya menginginkan perang lokal antara Austria-Hungaria versus Serbia. Hal ini menyebabkan pihak Austria-Hungaria menggerakkan invasi ke Serbia pada 28 Juli 1914. Rusia memutuskan campur tangan untuk melindungi Serbia karena merasa sesama etnis Slavia dan Kristen Ortodok, walaupun tidak ada perjanjian yang mengharuskan Rusia untuk melakukan itu. Kemudian, Tsar Nicholas, yakni pemimpin tertinggi di Rusia, mendapat dukungan dari Presiden Prancis. Kemudian, Rusia dan Prancis mengerahkan pasukannya ke Austria-Hungaria. Jerman bersama Austria-Hungaria akhirnya melancarkan serangan pertamanya ke Belgia dan Luxembourg yang merupakan daerah netral dalam upaya penyerangan Prancis melalui darat. Jerman memilih menginvasi daerah netral ketimbang berhadapan langsung melalui perbatasan. Ini merupakan strategi untuk merebut Paris lebih cepat dengan membuat Prancis lengah dengan menyerang negara netral. Selain itu, dengan tindakan Jerman menyerang Belgia, secara teknis menyeret Inggris untuk berperang karena Inggris masih terikat pada perjanjian tahun 1839 untuk melindungi Belgia jika terjadi perang. Ketika Inggris ikut terlibat dalam Perang Dunia I, Jepang turut bergabung sebagai sekutu Inggris. Pada tanggal 7 Agustus 1914, pemerintah Inggris secara resmi meminta bantuan Jepang untuk membantu menjaga dan mengawasi wilayah di sekitar perairan Cina dari serangan angkatan laut Kekaisaran Jerman. Inggris merasa terbantu atas peran Jepang sebagai penjaga wilayah jajahan Inggris di Asia. Konflik yang mulanya terjadi antara Austria-Hungaria melawan Serbia meluas menjadi perang besar karena sekutu dari kedua belah pihak turut memanaskan situasi. Perang Dunia I dikenal dengan Perang Parit. Perang Parit sendiri adalah jenis perang darat menggunakan garis pendudukan. Di front barat pada tahun 1914 hingga 1918, kedua belah pihak membangun sistem parit, bawah tanah, dan ruang istirahat yang rumit dan berhadapan di sepanjang front dan terlindungi dari serangan kawat berduri. Daerah antara garis parit yang berlawanan dikenal sebagai tanah tak bertuan. Setelah pada tahun 1915 Italia membelot dari Triple Alliance dan menyeberang ke kubu Triple Entente, kekuatan Triple Entente kembali bertambah pada 1917 setelah Amerika Serikat turut bergabung lantaran ingin memerangi Jerman. Amerika Serikat menuding Jerman terlibat dalam peristiwa tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915. Kapal tersebut membawa 128 warga negara Amerika Serikat. Pada perkembangannya, perang semakin meluas, termasuk dengan bergabungnya Turki Utsmani dan Bulgaria dengan Triple Alliance bersama Australia, Hungaria, dan Jerman. Sejak tahun 1917, Rusia, salah satu dari blok utama Entente, telah berada dalam kondisi negara yang sedang bergejolak. Terjadi revolusi pemerintahan pada Februari hingga menyebabkan digulingkannya Tsar Nicholas II dari tahta. Kemudian, dibentuknya fraksi liberal dan sosialis dari pemerintahan sementara. Namun, sepertinya pemerintahan sementara yang menganut paham pluralis itu tidak berhasil, sehingga terjadi kudeta oleh pasukan Bolshevik, yakni tokoh sosialis sayap kiri. Dengan melengsernya pemerintahan sementara dan membentuk Republik Sosialis Soviet.
Terjadinya perang dua kubu di Rusia, yakni Red Army, yaitu Bolshevik, dan White Army, sisa pendukung Kekaisaran Tsar Nicholas, dimanfaatkan oleh Jerman untuk terus menyerang Rusia. Sehingga pada penghujung musim dingin 1918, Jerman berhasil mengalahkan Bolshevik Rusia. Kekalahan Rusia tentu saja juga disebabkan oleh situasi negaranya yang tidak kondusif. Tahun 1918, muncul perjanjian Brest-Litovsk yang isinya menyatakan bahwa Rusia lepas tangan dari Perang Dunia I. Selain dapat mengalahkan Rusia, Jerman juga dapat menguasai gerbang Paris selama musim panas. Namun pada tahun 1918 juga terjadi serangan 100 hari yang diluncurkan kubu Triple Entente. Garis pertahanan Jerman di front barat mendapatkan serangan hebat. Jerman pun akhirnya menyerah. Pernyataan kekalahan itu akhirnya diikuti oleh negara-negara lain yang tergabung di Triple Alliance, yakni Bulgaria, Turki Utsmani, dan Austro-Hungaria secara bergiliran akhirnya mengibarkan bendera putih. Pukul 11 pagi, 11 November 1918, pertempuran di front barat berhenti. Pertempuran besar, sebagaimana yang disebut oleh orang-orang pada masa itu, telah selesai. Tapi dampak yang sangat luas dari konflik tersebut di lingkup internasional, politik, ekonomi, dan sosial terus terasa sampai beberapa dasawarsa mendatang. Perang Dunia I menimbulkan dampak yang besar dan pengaruh terhadap banyak negara. Setidaknya 4 kekaisaran runtuh usai perang ini, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Turki Utsmani, dan Rusia. Banyak negara yang mengalami kehancuran parah, termasuk Belgia dan Serbia, juga Prancis, Jerman, serta Rusia. Tercatat tidak kurang dari 8 juta tentara asal Eropa tewas, 7 juta orang lainnya mengalami cacat permanen, ditambah 15 juta orang yang terluka parah. Dampak ekonomi juga sangat terasa. Kelaparan terjadi di mana-mana, bahkan hingga di luar Eropa. Jutaan orang kehilangan rumah dan sebagian harus pindah ke negara lain, sampai ke Amerika Serikat bahkan Cina. Tak hanya itu, Perang Dunia I juga menyebabkan kemunculan wabah yang menyebar dan menewaskan jutaan orang serta puluhan juta lainnya terinfeksi, terutama wabah tipes, malaria, dan influenza. Untuk pandemi flu saja, secara keseluruhan telah menyebabkan tidak kurang dari 50 juta orang kehilangan nyawa. Berikut ini berbagai dampak yang ditimbulkan akibat Perang Dunia I. Kemunduran Eropa di berbagai bidang, keruntuhan 4 kaisaran besar, perkembangan ideologi komunisme, akhirnya fasisme, munculnya negara Israel dan konflik dengan Palestina, lahirnya Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang terakhir, munculnya kesadaran nasionalisme dari bangsa-bangsa terjajah, termasuk Indonesia. Baiklah, mungkin itu adalah sejarah singkat dan beberapa fakta sejarah Perang Dunia Pertama. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Tim Story Dunia.